udah ngomong begini, hidupnya menderita. Makanya lebih baik keluar, kata saya. Ya lebih baik jalan nemuin saya untuk agar cari jalan keluar. Ini kan harus cari jalan keluar. Kepentingan kita cuma satu loh, bukan menjarain kamu. Kepentingan kita ini bebasin 7 terpidana. Suruh Diana, kamu nongol aja, gak usah takut. Memang berat anakmu hilang dan mati. Tapi lebih berat lagi, bagaimana jika sebalik anakmu tidak salah tapi dihukum dan menderita sampai mati. 100% saya optimis, 1001%, insya Allah. Ini penting banget kata kakaknya. Lalu dia ngaku sebagai kakaknya Dede dan saya meninggalkan nomor handphone di situ. Lalu kita teleponan. Abaikan aja mas. Iya, makanya si Putri masih menganggap ini si Dede bohong. Dia berarti kurang seon. Nama-nama pun kan saya dikasih tahu dari luar, Pak. Soal nyebutin nama ini. Oh, yang nyebutin nama-nama yang melakukan itu adalah Sufri, Eko, Jaya, Sudirman, terus kemudian Eka, Hadi. Saya jadi ingat semua. Itu siapa? Pak Rudian apa yang ngasih tahu saya? Ini nama-namanya. Nama-namanya ini. Rudian itu kemungkinan dari AF. Kurang tahu, kalau Aib bilangnya emang nggak pernah kenal nama sih, Pak. Oh, AF nggak tahu nama? Nggak tahu nama, bilangnya Pak. Saya emang nggak tahu nama sih, Pak. Orang saya setahu saya di situ Aib juga ngobrol sama orang-orang yang nongkrong di situ nggak pernah. AF nggak tahu nama? Nggak tahu nama. Loh, itu dapat nama itu dari mana? Ya, mungkin dari Pak Rudiana juga, Pak. Oh, Pak Rudiana dari mana? Tapi saya udah tahu. Kurang paham, Pak. Saya udah tahu namanya Kalau dari mana, tapi saya nggak mungkin mengungkap. Oh. Kurang paham, Pak. Jadi di waktu di BAP ini kamu menceritakan apa saja? Ya, menceritakan itu, Pak. Ada pelemparan batu, sama di BAP-nya saya itu ngelihat bawa bambu, sama motor mengejar, sama pelemparan batu, sama motor disebut di BAP saya itu motor Fiction sama Satria kalau nggak salah, Pak. Seingat saya. Oh, kamu harus nyebutin motor itu. Iya. Penumpangnya udah tahu. Penumpangnya nggak tahu saya. Oh, saya nyebut nggak 8 hafal. orang. Nyebut 8 orang nggak? Nyebut cuman tahu segerombolan doang, nggak nyebut. Segerombolan, tidak nyebut 8 orang. Tidak nyebut. Kalau nama Hadi, nama Peggy, nama Andi keluar dari mulut siapa? Nggak tahu, di situ nggak ada soalnya, nggak pernah. Oh, di konsep skenario itu Nggak tidak ada nama Hadi, nggak nama itu nggak ada. Nggak ada Hadi, Peggy, nggak ada. Nggak ada. Di konsep itu nggak ada. Adanya yang taunya ya itu yang dipidanakan itu yang 8 orang itu. Yang 8 orang itu. Jadi yang 3 itu keluar dari mana nggak tahu. Itu Nggak tahu. skenario apa lagi? Nggak tahu saya. Oh, Nggak sama pernah sekali nggak tahu Nggak ya. tahu sama sekali. Yang perlu itu Inilah pelakunya gitu. jadi gini Pak, posisi daripada ini dia ini adalah salah seorang saksi ya yang diperiksa oleh penyidik Polres Cirebon Kota yang di dalam kesaksian melihat peristiwa pelemparan ya, kejar-kejaran ya yang dilakukan oleh para yang sekarang itu terpidana. Nah, di dalam kesaksiannya dia ini bersama-sama dengan AF ya, Melihat pelemparan gitu loh ya. para terpidana Ya enggak, yang korban itu dilakukan oleh para terpidana. Jadi dia bersama dengan AF di dalam kesaksian menyatakan melihat kan gitu segala macam. Nah, kami sudah laporkan Pak ke Mabes Polri, melaporkan AF dan Dede. Namun kan dengan kesadaran sendiri karena merasa terbebani ya, Dede datang ke Dede untuk menyatakan bahwa yang sebenarnya gini loh. pada waktu itu tidak demikian. Ya. Nah, di dalam podcastnya Kang Deddy itu clear dia nyatakan. Tapi walaupun demikian, setelah Bapak mungkin menonton ininya, apa lagi kira-kira materi yang perlu dicantumkan di dalam pernyataan bahwa tangan ini? Ya nanti silakan nanti Deddy yang jelaskan yang gitu ya Bang ya. Gitu. Deddy Mulyadi kini mendatangi Mabes Polri lagi untuk melakukan pengujian terhadap kesaksian Dede agar dipertemukan dengan Ibtu Rudiana. Sementara F sendiri saat ini ia jadi buron karena telah berani berikan saksi palsu akibat dendam pribadinya dan kelicikan Ibtu Rudiana yang telah menyengsarakan 7 terpidana lainnya.
Selain itu, Barreskrim Polri ditantang membuka rekaman CCTV dan ponsel para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini disampaikan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia sekaligus pendamping keluarga terpidana. Usai melaporkan Ibtu Rudiana dan saksi Aep ke Barreskrim Polri, diantaranya ada Herwanto Nurmansyah yang telah mengajukan gugatan terhadap Kapolri Listio Sigit Prabowo yang akhirnya diterima. Dengan sidang pertamanya dijadwalkan pada tanggal 31 Juli 2024 mendatang dan menghadirkan Reza Indragiri sebagai saksi ahli pada persidangannya itu. Herwanto yang merupakan ketua relawan sahabat polisi meminta 6 handphone dan semua rekaman CCTV terkait kasus kematian Vina Cirebon dibuka secara transparan di persidangan. Terlebih, kini semua saksi kunci mulai bermunculan dan mendapat perlindungan. Mereka juga akan dimunculkan dan dipertemukan dengan Ibtu Rudiana langsung dalam persidangan. Diketahui, Deddy Mulyadi mengaku tidak gentar dengan siapa backing yang melindungi para pelaku dan oknum yang terlibat bermain di belakangnya. Deddy katakan suatu kebenaran sudah pasti akan membuahkan hasil kemenangan dan pantas mendapatkan keadilan. Sementara saksi Aep dan Dede yang telah berani berbuat kesaksian palsu tersebut, menurut mantan Ketua Barreskrim Polri, Susno Duaji mengatakan mereka terancam 7 tahun penjara. Namun meski begitu, kesaksian mereka akan diuji nanti dalam persidangan selanjutnya. Lantas, bagaimana dengan nasib Ibtu Rudiana yang kini berada di ujung tanduk? Diketahui Ibtu Rudiana telah dilaporkan oleh Deddy Mulyadi beserta Perhimpunan Advokat Indonesia ke Barreskrim Polri. Menanggapi hal tersebut, Ketua Kompolnas katakan akan kawal kasus ini sampai tuntas terkait keterlibatan Ibtu Rudiana dan para saksi palsu yang diarahkan olehnya. Barreskrim Mabes Polri menjawab keraguan publik. Apakah Pak Rudiana bisa dilaporkan? Apakah pelaporannya akan diterima? Apakah akan diproses? Dan ternyata Barreskrim Mabes Polri menerima dan akan memproses. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Pak Kapolri, kepada Pak Kabarreskrim atas upayanya membuka kasus ini seluas-luasnya agar masyarakat kita bisa mendapatkan keadilan yang terbuka. Buat 8 terpidana yang kemarin sudah divonis, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Cuman sebenarnya dari hati kecil saya tidak mau melakukan ini. Cuman karena saya takut dan saya terpaksa melakukan ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat 8 terpidana yang sudah dipenjara. Ini nanti apa lagi nih? Bener gak sih teman-teman? Maunya bagaimana? Itu Dede dengan sukarela. Lihatlah kalau bohong. Orang-orang yang mau yang nggak bisa memahami gestur tubuh, yang bukan ahlinya, Dede diwawancara, bohong apa enggak, ngomongnya santai apa enggak, tenang apa enggak, nggak kayak Aep, plegag-plegag, ditanyain, pada saat kejadian bagaimana? Lu belok kok. Lalu 30, lalu ada, wah ini tuh orangnya pakai masker kayak gini, ya kan? Yang lain nggak ada masker, dia mau pakai masker tutup gini. Katanya Ferry cuma netizen, kata si Putri. Katanya Ferry cuma netizen, kata si Putri. Iya sama. Terserah. Terserah. Kalau saya cuma netizen, dari A sampai Z yang bawa narasumber siapa? Makasih Putri. Nanti ketok palu akan terbukti di situ. Kalau Putri itu semua bebas berpendapat. Kalau saya nyanyi. Suruh nyanyi tuh. Nyanyi, ini akun bukan akun ini mah akun saya suruh nyanyi. Lagi main. Iya, masih tetap tidak menerima. Putri, itu anak orang. Ya terus juga si yang korban juga anak orang. Ya ini dulu, jelas-jelas dia salah tangkap. 8 tahun. Itu juga anak orang. Ada 2 kemungkinan. Pembunuhan, kecelakaan tunggal. Kalau benar kecelakaan tunggal, ini bener anak orang. Haknya hidup seseorang udah diambil. Gak boleh begitu. Jangan.